Ready? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kompeten. Selamat datang di Ngopi Asik Special Edition Subang bersama saya Ferry Muhammad Nugraha, menyajikan obrolan seputar dunia vokasi yang dibawakan secara berbeda. Nah, untuk tayangan hari ini seluruh kru dan juga narasumber sudah melalui protokol kesehatan yang cukup ketat. Dan jangan lupa untuk teman-teman yang sedang nonton hari ini di subscribe untuk channel YouTube kita di BLK Bandung Official dan juga Instagram kita di @blk_bdg. Dan hari ini cukup super spesial karena kita biasanya live dari studio di BPPLK Bandung, tapi kali ini kita langsung live dari Subang, dari Balai Latihan Kerja Subang, di mana ini merupakan tempat mencetak para generasi kompeten. Nah, sebetulnya hari ini kita seharusnya kedatangan Pak Bupati ya Pak ya, Kang Jimat ya betul ya dipanggilnya. Nah, cuman karena memang satu dan lain hal, ada kegiatan yang memang tidak bisa ditinggalkan, jadi untuk beliau hari ini tidak bisa hadir di sini gitu ya. Nah, tapi nggak apa-apa, kalau di studio kali ini juga saya sudah hadir tamu spesial ya. Ada dari Disnaker Subang ya Pak ya. Karena kebetulan ini untuk yang Bu Kadisnya juga belum bisa hadir ya Pak ya. Nah, ini diwakilkan sama Pak Kukun Kurnia sebagai sekretaris Disnakernya Pak ya. Selamat datang Pak di podcast Ngopi Asik ya. Dan ada juga Kepala BLK Subang Pak Ucu Kuswandi Pak. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Selamat datang. Ini tuan rumah kita sebetulnya ya, karena kita ada di kantornya BLK Subang gitu ya. Nah, ini memang kita super spesial Pak, di bulan ini kita keliling, biasanya kita ada di studio gitu ya, di tempat gitu ya. Nah, sekarang kita mobile ke Pemda Pak, karena kita ingin sebetulnya menggali kebijakan mengenai penyiapan SDM di daerah seperti itu Pak. Nah, makanya nih perdana kita datang ke Subang gitu Pak ya. Sebuah kehormatan buat kita, terima kasih atas sambutan yang luar biasa gitu ya. Nah, ini sebelum kita mulai, jadi kita nyantai aja sebetulnya, ini kita sambil ngopi, sambil sharing aja sebetulnya gitu terkait dengan peningkatan SDM di daerah gitu ya. Tapi saya sebelum mulai saya mau games dulu game simpel biar nggak terlalu tegang Pak. Ya, gitu. Nah, ini gamesnya adalah jawab semaunya Pak ya, jadi nanti spontan aja, saya kasih pertanyaan langsung dijawab spontan aja gitu ya. Oke, saya mau ke Pak Kukun dulu nih Pak. Ya, nanti gantian aja ya. Oke. Dia langsung jawab Pak ya. Oke. Hal pertama yang saya pikirkan ketika bangun tidur Pak. Bangun tidur Ngopi lah, langsung ngopi ya Pak ya. Ngopi. Nah, hobi ngopi kayaknya. Hobi ngopi. Bangun tidur pun kepikiran. Cocok ngopi. Cocok ya. Kalau Pak Ucu apa nih Pak? Hal pertama yang dipikirkan setelah bangun tidur Pak? Tidur lagi. Oh. Ini kayaknya ngopi juga ya. Oh ya. Karena mungkin udah terbiasa, jadi bangun tidur harus ngopi ya Pak ya. Oke. Yang kedua Pak, sepulang kerja biasanya saya paling kalau pulang kerja ya refreshing sama kawan-kawan. Keluar Pak ya. Ini di Satpam. Oh, refreshingnya gimana nih Pak? Ngapain? Ya kayak karaokean bareng. Oh, sedang karaoke. Di kantor aja. Oh, di kantor aja. Jadi abis pulang kerja nyantai gitu ya Pak ya? Nyantai. Oke. Pak Ucu Pak ngapain Pak? Pulang kerja. Paling saya bermain dengan anak kali ya. Oh, pulang Pak, langsung pulang. Oke. Kita ketemu anak sore-sore. Oke. Jadi langsung ke keluarga, kangen anak kayaknya nih ya Pak ya. Seharian udah kerja gitu ya. Terutama ibunya. Oh, ibunya. Udah pasti Pak itu Pak. Oke Pak, yang ketiga nih ya. Makanan khas Subang kesukaan saya adalah makanan ya, bukan minuman. Makanan khas Subang. Makanan. Nah, kalau makanan saya paling senang itu keripik nanas. Oh iya, Subang kota nanas ya. Jadi ada keripik nanas juga ya. Belum coba nih, kayaknya saya harus coba nih. Nanti mungkin saya pulang harus beli dulu nih. Pak Ucu apa Pak makanan khas Subang? Ikan bakar laut, seafood. Seafoodnya di sini ya. Di Subang ada banyak. Oh, seafoodnya juga ini Pak ya. Terkenal juga ya. Baik. Pertanyaan keempat. Tempat wisata di Subang favorit saya adalah Curug ya. Sekarang itu sedang gemarnya ke Curug-Curug. Oh, Curug. Air terjun ya gitu. Di Subang banyak kebetulan sekarang. Senang yang alami ya Pak ya? Ya. Ada juga ya di sini. Ini ada curug apa aja Pak di Subang?
banyak Curug Cijalu, kemudian apa yang sekarang Pasir Jaka yang baru ditemukan gitu kan. Oke. Belum dikelola tapi masih alami banget gitu ya. Alami ya. Apalagi sekarang mungkin kan PPKM juga sebetulnya udah agak turun ya dari sebelumnya. Udah mulai naik ya? Udah mulai naik ya wisata ya. Banyak pengunjung. Tapi tetap pakai protap. Ya, protap harus ini ya Pak ya. Betul. Kalau Pak Ucu apa Pak tempat wisata favorit di Subang Pak? Favorit di Subang kalau ke pegunungannya daerah Ciater, Tangkuban Perahu. Oh Ciater, nah itu kayaknya ikonik banget ya. Ya, terus ada juga ke pantai nih, pantai di Pondok Bali juga di Subang punya. Oh Pondok Bali. Ya, itu favorit. Karena kan biasanya pegunungan. Oh iya. Karena identiknya kan sama dingin juga kan ke daerah Ciater, tapi ada pantainya juga ya. Oke Pak. Pertanyaan terakhir. Iya. Subang dalam 3 kata Pak. Subang dalam 3 kata berkembang. Apa? Berkembang terus? Berkembang, terdepan, maju. Oke. Pak Ucu Pak. Subang pasti Jawara terus? Ya, udah itu. Oh, 3 sudah kata. Subang pasti Jawara. Oh Subang, oh iya betul, Subang pasti Jawara, luar biasa. Nanti kita ngobrol nih masalah juara nih ya Pak. Siap, Oke. Insyaallah. Nah ini sekarang kita ngobrol-ngobrol udah masuk ke ngobrol-ngobrolnya apa ya. Jadi kita sebenarnya ini akan ngobrol mengenai kebijakan untuk penyiapan SDM di daerah berbasis local wisdom atau kearifan lokal gitu Pak. Nah kan berbicara dengan penyiapan SDM pasti nggak jauh dari namanya pelatihan vokasi Pak. Gitu ya. Dan saya mau ke Pak Kukun dulu nih Pak. Boleh nggak Pak di share ke kita tentang pelatihan vokasi di Disnaker? Ya. Subang itu seperti apa Pak? Ya. Gambarannya. Baik, mungkin saya berikan gambaran secara umum ya. Pelatihan-pelatihan yang disiapkan. Kebetulan kita kan visi Bupati. Yang ketiga itu peningkatan mutu kualitas SDM, ya, sumber daya. Jadi kita nyambung banget ketika Dinas Tenaga Kerja ini mencoba untuk meningkatkan kualitas SDM karena memang secara kebetulan sekali sekarang memang dengan hadirnya Patimban ini pelabuhan yang lumayan cukup besar ini terbesar ya, kita dituntut untuk menyiapkan SDM-nya. SDM-nya seperti apa, kemudian visi Pak Bupati juga seperti itu, menuntut kita menyiapkan SDM. Sementara kita sekarang bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan. Oh itu kolaborasi ya Pak? MOU lah ya, kerjasama tentang nanti mereka penerimaan karyawannya, tenaga kerjanya. Kita siapkan pelatihannya, nanti kan Pak Ucu yang menyiapkan pelatihannya. Nah, sekarang sedang dicoba dibikin semacam pemetaan dulu Pak. Pemetaan kebutuhan pelatihan apa saja sih yang dibutuhkan oleh para perusahaan itu kan gitu ya. Yang dibutuhkan industri apa gitu ya. Jangan sampai nanti kita begini ya, misalnya kita kalau jalan sendiri-sendiri gitu, misalnya melatih menjahit, ternyata yang dibutuhkan las misalnya, atau yang dibutuhkan misalnya elektronik atau apa, jadi nggak nyambung, nggak match ya. Kita coba sekarang pelatihan apa yang sebetulnya dibutuhkan oleh para perusahaan itu kan gitu. Setelah itu lakukanlah kerjasamanya, MOU-nya, meskipun memang di ketentuannya perusahaan ketika membutuhkan itu harus lapor ke kita ya berarti ya. Ya, lapor dulu ya Pak ya. Lapor dulu biar nanti kita juga bisa memenuhi kebutuhan karyawannya. Seperti itu. Kemudian sekarang tuh udah ada 14 perusahaan ya. 14 perusahaan yang sudah mulai kerjasama dengan kita. Gitu. Banyak juga Pak. Dulu memang ya masing-masing gitu kan. Akhirnya sekarang mau harus berkolaborasi karena memang masalah bersama ya sebetulnya peningkatan kita kan, sumber daya ini ya. Minimal paling tidak kalau memang banyak penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Subang ini ya sudah mencoba meminimalisir angka pengangguran di kita. Ya pada akhirnya ya meningkatkan kesejahteraan masyarakat lah. Betul. Itu, ujungnya itu ya Pak ya, kesejahteraan ya. Dan memang tadi bagus sekali Pak gitu, maksudnya pelatihan yang dilakukan, pelatihan vokasi itu kan ya tadi nggak berdasarkan tiba-tiba bikin pelatihan ya, tapi kita memang menyesuaikan dengan apa yang dibutuhkan industri oleh perusahaan. Dan itu nanti kan manfaatnya biar terserapnya juga bagus kan gitu ya. Betul. Setuju Pak. Nah tadi seperti yang Bapak juga bilang untuk pelatihan nanti ada balai latihan kerja nih kan di Subang itu kan itu dipegang sama Pak Ucu Pak ya. Ucu tugasnya. Nah, itu dia. Boleh jelasin nggak Pak tugas dan fungsi dari BLK Subang itu seperti apa? Sebenarnya tugas pokok dan fungsi BLK itu sudah tercantum di Perbum nomor 61 tahun 2018. Iya. Tentang tugas pokok dan fungsi UPTD balai latihan kerja
pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Subang. Yeah. Nah, tupoksi ini ada kaitannya dengan programnya Pak Bupati Subang, yaitu program Jawara. Nah, itu Jawara itu apa sih Pak sebenarnya? Jaya Istimewa Sejahtera. Jaya Istimewa Nah, Sejahtera. itu ada 9 Jawara di situ. Ada Jawara Nata, Jawara Niaga, kemudian Jawara Wisata, Jawara Daya, kemudian Jawara Miara, Jawara Pakaya, dan Riksa juga Jawara Negara. 9 ya? 9. Berarti seperti 9 lompatannya gitu ya? Kalau di Kemenaker 9 lompatan. Nanti ya? kita bahas juga 9 lompatan Kemenaker ya. Siap. Nah, kalau tupoksi BLK itu masuknya di Jawara Raga. Oh, di Raga. Yang membidangi kependudukan, ketenaga kerjaan, juga sosial dan kesehatan. Nah, indikatornya apa? Kalau itu berhasil, artinya tupoksi kita dianggap berhasil mendukung program Jawara itu meningkatnya kualitas pendidikan ya, untuk menciptakan sumber daya manusia yang juga bisa berdaya saing tinggi, juga perluasan lapangan kerja. Nah, itu sebenarnya tugas besar atau dikatakan tugas berat Balai Latihan Kerja. Nah, gitu kan. Terus kita juga kaitkan dengan 9 lompatan tadi yang dikatakan, 9 lompatan Kemenaker ya. Di situ juga ada transformasi BLK di antaranya. Nah, gitu salah satunya itu ya. Nah, transformasi BLK ini kan terkait juga dengan 4 ya. 4 4R kalau nggak salah itu. Ada dari kelembagaannya, kemudian juga dari programnya ya. Program pelatihannya ya. Program pelatihannya. Sarana prasarana juga mungkin di dalam ya. Sarana prasarana kan gitu juga. Kolaborasi kayaknya. Program ada sinergi juga kalau nggak salah. Sinergi kalau nggak salah. Kelembagaan, rebranding persepsi. Terus redesign substansi, kan gitu kan. Kemudian revitalisasi sarana prasarana. Nah, dalam mengejar tupoksi Balai Latihan Kerja itu, kemudian 9 lompatan Kemenaker juga itu, kami juga mencoba atau melakukan secara bertahap. Pertama dari kelembagaan. Ya, dari kelembagaan kita juga melakukan peningkatan instruktur dan tenaga kepelatihan ya. Artinya peningkatan secara kualitas dan kuantitas. Alhamdulillah pemerintah Kabupaten Subang support untuk SDM di BLK sudah 2 tahun ini Pak Sepit ya. Kita juga ada formasi untuk PNS calon instruktur. Kemudian juga yang sekarang lagi berjalan ada P3K buat instruktur juga. Artinya saya punya keyakinan pemerintah daerah, khususnya pemerintah daerah Kabupaten Subang sangat support kepada BLK. Itu semua demi Subang Jawara, kan gitu. Kemudian dari rebranding persepsi, artinya penguatan sinergitas industri dengan dan UKM ya. Di sini tadi Pak Septi juga mengatakan bahwa kita sudah kerjasama MOU dengan beberapa perusahaan. Nah, itu juga salah satu garapan kami dari tupoksi kami di BLK. Kita sudah melakukan 13 perusahaan di tahun ini yang siap menerima lulusan BLK. Alumni BLK ya. Yang ketiganya dari redesign substansi pelatihan digitalisasi ya. Kita tahun ini lagi di akhir tahun lagi menggarap BLK lagi menggarap sistem aplikasi yang seperti Kemenaker itu kan ada Sisnaker ya. BLK juga nanti punya disatukan dengan dinas, artinya kita mulai ke digitalisasi, artinya pelayanan pelatihan juga digital nantinya. Ada yang bisa kita lakukan secara daring. Atau nanti juga dengan pertemuan di sini kita juga lagi siapkan aplikasi itu. Menyesuaikan dengan kondisi pandemi ya Pak ya? Ya, karena memang sebenarnya sangat besar manfaatnya kalau kita melakukan digitalisasi. Karena di samping juga lebih ekonomis ya, itu akan cepat mudah diakses oleh masyarakat dari mulai pendaftaran sampai dengan pelaksanaan pelatihan. Jadi sistemnya nggak gabung sama dinas ya? Ya. Ada satu lagi revitalisasi Sarpras. Sarpras. Nah, itu sebenarnya pemerintah Kabupaten Subang juga sangat mendukung kepada hal itu.
cuman mungkin karena keterbatasan anggaran untuk saat ini, tapi saya yakin pemerintah Subang akan sangat mendukung dan support ke BLK untuk peningkatan sarana dan prasarana. Dan untuk tahun ini 2 tahun ke belakang sebelum COVID ini, kita juga alhamdulillah hampir 3 tahun ke belakang kita mendapatkan bantuan peralatan dari Kemnaker. Jadi artinya beberapa peralatan di BLK Subang tidak kalah lah dengan UPTP, sudah mulai sesuai dengan standar. Direvitalisasi sesuai dengan standar yang ada. Standar BLK ada yang peralatannya dari dari kementerian. Betul. Nah, kaitannya dengan program pelatihan yang ada sekarang, kita dengan potensi daerah yang ada, pariwisata, industri kan gitu ya, kemudian agribisnis, utamanya pariwisata di Subang itu salah satu potensi daerah. Kami juga sudah menyiapkan kejuruan baru yang akan kita laksanakan tahun depan, Pak Tetis. Itu adalah kejuruan pariwisata dan pertanian. Yang saat ini kalau SDM-nya, instrukturnya sedang diikut sertakan Diklat dasar instruktur di kementerian. Sedang Dikdas ya? Iya. Ya, karena potensi wisata di sini juga ini Pak ya, jadi salah satu andalan ya. Gitu. Makanya penting untuk punya tenaga yang ahli di situ ya. Untuk mengelola ya. Betul, setuju sekali. Nah, ini Pak terkait dengan kebijakan ketenaga kerjaan Pak gitu ya. Ya tadi kan ada visi misinya Bupati kan ada Jawara itu ya. Nah, kalau dari sisi kebijakan Disnaker Trans itu Pak, itu kebijakan seperti apa Pak untuk mendukung ke arah Jawara tadi Pak? Ada. Kalau di kami ya kebetulan di Disnaker itu kita mencoba dalam rangka bagaimana sih mempermudah orang untuk contoh misalnya kebetulan kalau di sistemnya sudah ada ya di Disnaker, artinya yang istilah orang dulu mah kartu kuning kan gitu ya. Nah, sekarang dibikinlah tempat pelayanan yang lebih representatif lah gitu ya, yang tadinya memang rada istilah Sunda mah heureun hirup-pikuk, sekarang dicoba untuk supaya lebih indah, nyaman gitu ya. Kemudian kita pasang juga baliho-baliho keterbukaan ini sehingga orang bisa dengan cepat mengakses ketika membutuhkan suatu lowongan pekerjaan, informasi paling tidak informasinya dulu, kemudian nanti ditampung, kemudian daya dukung di kita memang seperti yang tadi disampaikan Pak Ucu, pemerintah daerah itu support ke kita karena kita merupakan salah satu dinas yang langsung mensupport visi misi Bupati ya, yang tadi peningkatan SDM itu. Sekarang hal lain yang perlu dilakukan oleh BLK yang sedang kita coba garap adalah terus melakukan pembukaan komitmen-komitmen dengan perusahaan. Ini tadi kan MOU itu kan baru sekarang dari sekian banyak tuh baru 14. Jadi ke depan mau dikejar lagi terus berjalan. Nah, ini tugas kita di Snaker supaya nanti jangan sampai artinya begini. Ketika lolosan diklatnya yang dilakukan oleh BLK itu ya tetap cari kerja itu susah kan gitu. Jadi jangan sampai nambah bukan nambah pengangguran ya. Tapi harus terserap langsung. Kita ingin langsung terserap yang seperti itu. Nah, sekarang alhamdulillah lah sampai tahun ini tuh baru 14. Harapan kita ke depan semua perusahaan yang ada di Kabupaten Subang ini sudah kerjasama gitu ya. Dengan kita. Memang ini perlu garapan dari waktu ke waktu. Nah, setiap hari itu seperti itu. Kebetulan timnya dari Nakar itu seperti itu. Jadi saling support Pak ya, kan dari perusahaan ada demand gitu, permintaan kita bisa supply tenaga kerja tadi kan. Seperti itu. Biar nanti ya kita bisa dengan cepat lah. Betul. Jadi ya seperti sekarang lah sepertinya Patimban ya, kemarin pelatihan apa tuh yang itu keren ya, pelatihan operator keren, karena itu ada permintaan yang tinggi juga ke kita. Nah, sementara kita kalau sarana prasarananya memang belum ya, itu hal yang baru, tapi kita lakukan pelatihannya karena memang kita siap, kemudian prakteknya kita masih keluar ya, tadinya keluar, tapi harapan ke depan peralatan seperti itu pun kita punya. Iya betul. Kita punya. Tapi kalau udah tahu industri butuhnya apa ya kita juga mungkin tidak mau berusaha ke sana juga Pak. Sarananya harus memang didukung. Tapi karena memang sepertinya pemerintah pusat ya, makanya kolaborasinya pusat daerah juga penting ya Pak. Mudah-mudahan bisa kedenger Pak gitu. Siap. Seperti itu. Betul.
Setuju sekali Pak. Jadi ya berarti tadi dari sisi kebijakan yang mendukung Jawara tadi dari Disnaker, dari sisi sistem ya Pak, gitu ya, sama tadi percepatan untuk kerjasama dengan industri ya. Luar biasa nih Pak. Nah kalau dari BLK nih Pak, program unggulannya apa nih Pak untuk mendukung Jawara tadi? Ya. Ada program unggulan apa? Program unggulan sebenarnya kita disesuaikan dengan potensi daerah ya. Artinya potensi daerah kita, Subang itu unik dari mungkin salah satu kabupaten yang unik Pak. Kenapa nih Pak? Artinya kita punya 3 daerah, ada pegunungan ada, kemudian ada pendatarannya juga ada, kemudian pantai juga ada. Nah, lengkap ya. Potensi tingkat daerah itu, daerah atas nih selatan nih, itu daerah pegunungan. Itu adalah agribisnis dan wisata. Kemudian di pertengahan itu industri niaga, kemudian ekonomi juga di Subang di dataran ya. Kemudian pantainya sekarang juga ada Patimban, daerah pantai ada Patimban, pelabuhan Patimban, proyek nasional itu kan, proyek strategi. Nah, program unggulan kita adalah itu ke program-program yang tadi saya sebutkan ya, pariwisata dan industri. Jadi artinya kita mencoba dan memang harus kita lakukan program-program pelatihan kita itu ada inovasi baru, artinya disesuaikan dengan potensi daerah yang ada. Iya, gitu Pak. Jadi memang berarti maksudnya pelatihan yang ada, pelatihan itu dibuat yang tadi dengan kebutuhan yang ada di Subang itu apa? Dan tadi demografi ya beda ini juga ya, potensinya beda, juga ya. Gitu. Jadi luas akhirnya ya. Betul. Oke. Nah Pak, ini kalau Disnaker nih Pak ya, program kerja sama alokasi anggaran nih Pak itu terkait dengan ketenaga kerjaan di khususnya SDM itu seperti apa Pak? Programnya sama alokasinya itu seperti apa? Kebetulan di Disnaker itu kita dipicu juga ya untuk salah satu dinas yang penghasil PAD. Kita PAD. Kalau tuntutan untuk tahun ini itu kita dituntut menghasilkan 3,25. Ada target juga ya Pak ya? Lumayan lah gitu ya. Lumayan, itu dari tenaga kerja asing ya. Dari betul. Pajaknya tenaga kerja asing. Maka kita mengebos program kita itu selain juga tadi bagaimana meningkatkan SDM-nya, kita juga mengebos bagaimana menghasilkan PAD yang sebanyak mungkin lah. Artinya karena itu juga nanti pengalokasian atau penggunaan PAD itu juga akhirnya untuk kesejahteraan masyarakat Subang. Jadi dari rakyat juga untuk rakyat lagi ya Pak. Gitu. Kemudian dalam pelaksanaan anggarannya memang dalam situasi yang seperti ini mungkin juga sama ya di sama kayaknya ya. Kita kena beberapa kali refocusing gitu. Ya artinya ya kita mengandalkan dana yang ada aja, tapi kita tidak berkecil hati, tetap saja kita lakukan kegiatan-kegiatan ini semaksimal mungkin, sebisa apa yang kita bisa. Kemudian juga kebetulan sekali kita mungkin berharap juga ada beberapa luncuran dari APBN APBN. Dengan ketersediaan anggaran daerah yang memang terbatas, kita juga tetap melakukan kegiatan dengan maksimal gitu Pak. Betul ya. Dengan adanya refocusing di masa pandemi ini juga tidak mengecilkan potensi kita juga ya untuk maksimal. Gimana tuh semuanya kan karena semua juga ya maksudnya kan kena juga bukan gitu. Kita aja gitu ya. Tinggal memaksimalkan yang ada gitu memaksimalkan yang ada saja. Nah itu Pak, setuju, betul. Nah ini kalau dari BLK gimana Pak? Alokasi anggaran mungkin dari daerah dan pusat juga itu kapasitas per tahunnya gimana Pak alokasinya? Kalau anggaran untuk pelatihan ya, saya rasa bisa dikatakan cukup untuk saat ini, pada saat refocusing ini ya. Artinya pemerintah daerah masih sangat support untuk anggaran ke BLK, utamanya untuk anggaran pelatihan ya. Tapi juga kami sangat-sangat membutuhkan juga anggaran untuk melakukan revitalisasi BLK yang mungkin tahun-tahun ke depan insya Allah itu akan dilakukan oleh Pemda. Gitu. Jadi mulai mungkin rinci kembali kira-kira kebutuhannya apa gitu di tahun depan gitu ya, biar nanti 2022 benar-benar sih dengan pandemi yang udah mulai agak ini ya gitu kita udah turun gitu. Memang ada beberapa sarana prasarana kita yang
katakanlah sudah ketinggalan zaman gitu. Ketinggalan sudah tidak zaman. sesuai. Harus direvitalisasi mengikuti zaman sekarang gitu ya Pak ya. Sesuai kebutuhan industri. Oke. Sebelum kita lanjut lebih dalam lagi kita ngebahas itu gitu ya. Kayaknya kita akan break dulu sebentar ya. Akan break dulu, nanti kita akan kembali ngebahas juga mungkin nanti menuju ke arah skill development center gitu ya. Oke. Baik, kalau gitu kita akan kembali. Jangan lupa jika ada dari rekan-rekan yang ingin menanyakan terkait dengan peningkatan kualitas SDM di daerah, bisa ajukan pertanyaan di kolom chat live YouTube ya. Kita akan kembali setelah break berikut ini. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan Naker. Tantangan peningkatan sumber daya manusia melalui kompetensi ke depan akan dihadapi berbagai hal. Di antaranya bonus demografi, revolusi industri 4.0, dan dampak pandemi COVID-19. Untuk mendorong percepatan peningkatan kompetensi tenaga kerja tersebut, ada berbagai inovasi dan terobosan kebijakan yang baru dilakukan oleh Ditjen Bina Lapotas. Kementerian Ketenagakerjaan melalui Ditjen Bina Lapotas memiliki peran dan fungsi sebagai pembina, pelaksana, dan penggerak pelatihan vokasi di Indonesia. Berbagai kebijakan pelatihan vokasi telah didorong untuk mendukung sistem pelatihan kerja nasional yang kita kenal dengan Sislatkernas, seperti kebijakan 3-in-1, yaitu sinergitas antara pelatihan, sertifikasi kompetensi, dan penempatan. Kebijakan pembinaan pelatihan secara berjenjang atau multi-level empowerment, dan kebijakan reorientasi, reposisi, dan rebranding, kita kenal dengan 3R, Balai Latihan Kerja. Inovasi dan terobosan dari Ditjen Bina Lapotas untuk mendukung sistem pelatihan kerja nasional adalah transformasi BLK yang menjadi salah satu program dalam 9 lompatan besar Menteri Ketenagakerjaan. Sederhananya begini, bisa diartikan sebagai reposisi dan refungsionalisasi BLK secara terstruktur, sistematis, dan masif guna mendukung pelaksanaan kebijakan dan strategi pengembangan pelatihan vokasi nasional. Adanya transformasi BLK untuk dapat mewujudkan BLK yang ideal sebagai tempat penyelenggaraan pelatihan vokasi guna mendukung pelaksanaan kebijakan dan strategi pengembangan pelatihan vokasi nasional terkini. Rekan Naker, ada 3 tipologi transformasi BLK ini, yaitu BLK pengembangan, BLK pembina, dan BLK pelaksana untuk mendukung fungsi dan peran BLK UPTP dan BLK UPTD di seluruh Indonesia. Aspek yang akan ditransformasikan melalui transformasi BLK ini adalah dimulai dari aspek kelembagaan, program pelatihan, SDM kepelatihan yang di dalamnya termasuk tenaga instruktur, asesor kompetensi, pengantar kerja, dan pengelola BLK, fasilitas dan sarana prasarana pelatihan, hingga rebranding BLK melalui peningkatan kerjasama dengan jejaring dan pemangku kepentingan di bidang ketenagakerjaan. Untuk implementasinya, transformasi BLK menggunakan strategi 6R, yaitu reformasi kelembagaan, redesain substansi pelatihan, reorientasi sumber daya manusia, revitalisasi fasilitas dan sarana dan prasarana, rebranding dan rekolaborasi. Rekan Naker, untuk informasi detail mengenai transformasi BLK, e-book transformasi BLK dapat rekan Naker unduh di bit.ly/transformasi BLK. Mari kita dukung Indonesia kompeten melalui kebijakan transformasi BLK. SDM unggul, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sudah kita lakukan kegiatan bincang-bincang bareng lah gitu. Ya, artinya ketika apa namanya bagaimana caranya supaya memang bukan saja kita tapi masyarakat juga punya kebutuhan akan itu gitu. Betul, kita berbicara bersama. Kalaupun misalnya hasil nanti ke depan dinas ataupun dinas lain, kayaknya sepertinya kita juga bukan kayaknya sih sementara ini kalau ada secara personal kita juga sudah ngobrol-ngobrol dengan kawan-kawan yang di UMKM. Penyerapan itu kan kita tidak hanya ke pabrik ya. Betul. Pabrik tapi juga ada yang wirausahanya. Nah itu dia Pak ya. Bagi kan sekarang di masa sekarang orang jadi yang kreatif terus tumbuh UKM gitu. Tertunggu seperti Pak Ucu kemarin pelatihan apa ya yang sedang disiapkan yang produknya yang sudah siap beli gitu kan nanti ya. Bayarnya udah ada nanti Pak Ucu yang menjelaskan itu ya. Artinya kita lakukan dengan BKK kemudian dengan unsur perguruan tinggi juga seperti itu. Iya, karena penting juga kan ada input dari akademisi gitu ya Pak ya, gitu biar kita tahu kira-kira apa sih gitu yang inovasi-inovasi yang bisa dibangun. Kadang-kadang tidak kita terpikirkan oleh kita, tapi oleh mereka terpikirkan kan gitu. Nah itulah perlunya kita kolaborasi dengan mereka gitu. Kolaborasi dan sinergi akhirnya muncul kan jadi kita banyak ide yang tadi nggak kepikiran jadi ada gitu. Kayak gitu. Betul, setuju. Gitu Pak. Ya. Apalagi mungkin sesama pemerintah udah pasti lah ya itu Pak ya. Nanti dinas UMKM, mungkin nanti dengan DPR Indag juga mungkin kan gitu ya. Oke, betul jadi banyak kolaborasi juga Pak ya. Nah ini Pak, kan tadi ada sinergitas gitu ya. Pasti kan juga ada permintaan nih gitu ya. Nah itu kalau dari kebutuhan tenaga kerja Pak, dari misalkan antar kerja lokal, antar daerah atau antar negara itu seperti apa Pak di sini? Ya kalau untuk saat ini memang untuk angka kebutuhan tenaga kerja untuk antar negara apalagi ya gitu. Memang Subang sama Indramayu ya. Menjadi nilai tertinggi kan gitu ya. Karena memang kebetulan sekarang saja kondisinya seperti ini ya karena COVID ini. Sempat berhenti juga kemarin ya pas lagi ini ya. COVID jadi memang agak tersendat dulu. Tapi kalau normal kondisi normal kita pemasok memang terbanyak lah gitu ya. Bisa dikatakan terbanyak. Nah kebetulan banyak mungkin sumber dayanya di kita untuk di sini untuk ya. Gitu ya gitu. Itu untuk antar negaranya, kalau untuk antar provinsi gimana Bang? Antar provinsi kita juga sama kita ya? Juga sama antar provinsi. Tapi kebanyakan kita lokal di dalam satu provinsi saja untuk memenuhi kebutuhan provinsi kita. Ya, nah, kalau bicara dengan tadi demand itu ya ada permintaan, berarti kan kita juga sebetulnya harus siap untuk supply juga gitu ya. Nah, kalau dari sisi BLK nih Pak Ucu gitu, gimana Pak proyeksi pengembangan BLK Subang ini gitu ya dalam mendukung penyiapan dan penempatan tadi Pak? Apa yang udah disiapin? Seperti yang dikatakan tadi Pak Sekdis ya, kalau untuk pengembangan penempatan ya misalkan usaha atau inovasi untuk penempatan kita sudah melakukan MOU. Kemudian dari segi kelembagaan SDM dan tenaga instruktur, tenaga kepelatihan, kita juga sudah penambahan kapasitas dan kuantitas dan kualitas instruktur dengan diklat dan sebagainya. Cuman yang satu yang perlu pemikiran bersama utamanya pemerintah daerah itu tentang sarana dan prasarana, peningkatan sarana dan prasarana. Kemudian juga saya tertarik ke SDC itu ya. SDC betul ya. Skill Development Center ya. Itu adalah yang digulirkan oleh Bappenas. Program Bappenas. Itu juga kita sedang mengarah ke sana. Kan itu mengarah ke sana dalam artian kita pingin BLK Subang ini melatih dari hulu ke hilir. Artinya dari mulai pelatihannya, kemudian nanti sertifikasi penempatan dan terus lakukan pengawasan pada saat ya apakah dari industri ataupun berwirausaha gitu. Karena di SDC ini kan kalau nggak salah ada 3 unsur ya yang ikut terlibat di sana, yaitu kalau disingkat ABG akademisi ya, kemudian bisnis ya, industri dan pemerintah. Jadi itu kan yang harus kita siapkan ke arah sana. Dukungan dari pemerintah juga kita sangat-sangat dibutuhkan untuk peningkatan sarana dan sebagainya. Kemudian program-program pelatihan kita juga mengarah ke sana karena
potensi sekali kalau kita dilakukan program SDC itu dilakukan di Subang, sangat potensi. Untuk industri kita sudah MOU kan gitu. Kemudian untuk yang berwirausaha sebenarnya banyak sumber daya alam di Subang yang bisa diolah. Artinya pengolahan itu perlu pelatihan dan nanti hasilnya juga sudah ada beberapa buyer yang siap menerima. Nah, kita lagi kembangkan itu. Mudah-mudahan tahun depan kita dapat program SDC. Artinya sudah ada embrio sekarang pembuatan produk yang hasil produknya itu sangat besar diperlukannya permintaannya oleh buyer. Apa produknya? Kalau yang sekarang lagi berjalan itu ada embrio pembuatan gula merah, Pak. Di sini kan kita punya pabrik kecap ya, kecap Bango itu. Nah diantaranya itu kita minta ke sana. Karena kebetulan gulanya dari sini suplainya jangan. Kenapa? Suplai gula merahnya dari sini ya? Ya, sebagian dari kita. Artinya kami kemarin melakukan komunikasi dengan pelaku usaha tersebut. Sebenarnya ada beberapa sumber daya alam yang ada di Subang, ada juga yang dari luar Subang, tapi kebanyakan dari Subang. Pengolahannya di sini itu juga memerlukan tenaga kerja banyak. Itu baru satu kelompok. Nah, pengen ke depannya kita kembangkan kelompok-kelompok itu menjadi kelompok besar yang bisa merekrut tenaga kerja banyak. Nah, itu karena memang hasil produksinya ini sudah ada yang nerima. Bahkan kita keteteran. Dan ini baru sebenarnya di bulan September kemarin baru kita mulai usaha itu di kelompok itu gitu. Apalagi dengan permintaan banyak, kita juga harus akhirnya ngembangin juga ya itu ya. Nah, itu kan yang saya harapkan seperti itu. Jadi kita bukan hanya melatih, tapi juga setelah pelatihan itu mereka bisa memanfaatkan ilmunya. Kalau tidak di industri ke wirausaha kan gitu. Nah, kebetulan wirausaha ini kalau dikembangkan itu akan menyerap tenaga kerja banyak karena sudah pasti kan hasil produknya itu sudah ada yang nerima gitu. Betul ya. Itu ada di satu desa tersendiri atau gimana, Pak? Sementara yang saya lakukan itu bukan yang saya lakukan, yang saya tahu karena kemarin saya tidak sengaja jalan-jalan lihat sambil identifikasi pelatihan ya, ada kelompok itu ternyata yang saya tahu baru satu di Subang, itu baru satu. Itu perlu dikembangkan ya, mudah-mudahan kementerian, karena ini di kementerian juga Pak desa itu ya, Kemenaker juga tahun depan bisa program itu turun ke Subang gitu. Perlu pembahasan lebih ini lagi kayaknya ya. Ke arah sana ya. Kita lihat nanti nih potensinya seperti apa. Dan bukan hanya itu saja sebenarnya. Kita juga sekarang lagi mengidentifikasi, karena kan kita punya buah nanas nih di Subang. Nah itu Pak ikon banget ya di sini ya. Nah kita lagi nyari bayarnya nih. Mungkin sudah ada, tapi kalau kita akan mencari lagi yang lebih banyak sehingga kita bisa nanti pelatihan untuk pengolahan nanasnya itu. Jadi bukan hanya nanasnya dimakan kan gitu diolah. Iya, tapi diolah lagi. Setelah pengolahan itu ada yang nerima bayar, yang nerima hasil olahan tersebut. Apakah itu perusahaan, kita juga istilahnya kalau itu membantu produksi, artinya dibeli oleh perusahaan, dan itu kan bisa menambah penyerapan tenaga kerja, artinya banyak orang yang bekerja di sana di sektor itu. Ya maksudnya dengan kan icon banget ya nanas ya gitu di Subang. Ya maksudnya nggak hanya kita betul-betul konsumsi buahnya aja, tapi ketika itu dijadikan bahan olahan kan satu nilai tambahnya juga nilainya juga bertambah. Sama tadi peluang kesempatan di situ ada penyerapan. Nah itu kan jadi bisa membantu masyarakat juga Pak ya sebetulnya. Namanya kalau untuk Pak Koko nih Pak, sinergi penempatan nih Pak, lulusan-lulusan BLK nih gitu ya. Dan program kerja di Snaker itu gimana Pak? Mungkin dari sisi teknologi tepat guna dan sebagainya. Itu gimana Pak? Strategi yang kita lakukan itu sekarang kita coba kerjasama dengan penyiapan dari calon tenaga kerja. Kita kerjasama dengan SMK. SMK. Misalnya kebetulan di kita banyak SMK teknis misalnya, otomotif misalnya, kita kerjasama mulai di situ. Ada yang sudah katakanlah perguruan tinggi itu Politeknik Subang. Poltek Subang. Nah sekarang juga kita prakteknya malah kita coba kerjasama di kita gitu. Ya artinya sekolah-sekolah kita libatkan untuk penyiapan tenaga kerja yang profesional lah. Nah, nanti kedepannya mungkin kita
seperti contoh tadi ada yang dengan Toyota, sampai kalau nggak salah Toyota itu sampai mengeluarkan sertifikat yang sifatnya berlaku setingkat ASEAN katanya. Nanti skala ASEAN. Skala ASEAN. Jadi kalau dia keluar dari sana masih bisa lulus sertifikat mau kerja dimanapun selama di ASEAN itu bisa ini apa namanya bisa bekerja gitu. Nah kan ini ketika misalnya masyarakat Subang atau apa bisa bersertifikat skala ASEAN kan udah wah lah kita udah mantap mau kerja dimanapun terserah kan gitu. Apalagi tuntutan kita ke depan seperti apa gitu. Akan lebih ini lagi. Nah sementara itu kita mencoba disiapkan kita kerjasama dengan SMK kemudian dengan perguruan tinggi juga ada Politeknik Subang. Kita persiapan mereka dalam apa namanya keahliannya, peningkatan keahliannya. Iya betul. Ya bagi kan sekarang masuk dunia kerja kayaknya persaingannya ketat ya, jadi mau gak mau kompetensi jadi salah satu alat untuk bersaing di sana gitu ya. Dan dengan adanya mungkin kan kita dulu tahu yang namanya masyarakat ekonomi ASEAN itu kan banyak tenaga kerja juga akhirnya kesini ya. Karena mereka kompeten. Nah kita juga nggak kalah Pak ya kalau dengan kita bisa malah ngirim keluar kan. Nanti kalau sudah bersertifikat itu. Betul. Nah ini mungkin kita nutup nih dengan tadi SDC sebenarnya karena kan dengan kebijakan pengembangan SDM terus potensi wilayah apalagi di Subang sangat besar gitu ya. Nah ini kira-kira gimana Pak rencana buat SDC kira-kira bisa di ini ya Pak ya di tahun depan mungkin paling ya direalisasi atau gimana? Saya harapkan SDC bisa dilakukan di tahun depan Pak. Mudah-mudahan tahun depan bisa. Karena mungkin langkah awal pemetaan dulu wilayah dulu, gitu. Ya. Karena sekarang pun titik kebutuhannya juga sudah mulai agak sedikit bergeser ya. Kalau kemarin atau tahun-tahun kebelakang kita masih numpuk di kebutuhan misalnya tenaga perusahaan itu di garment, sekarang malah ada sedikit bergeser ke elektronik ya. Jadi artinya memang kita harus terutama dalam tadi yang dilakukan Pak Ucu itu pemetaan kebutuhan ya. Artinya penyiapan calon tenaga kerja itu juga akan berubah gitu. Betul. Karena setuju Pak gitu. Kan sekarang ketika ada orang atau anak siswa gitu yang masuk ke BLK kan mereka harapannya sebenarnya bisa meningkatkan kompetensi sekaligus masuk ke dunia kerja gitu. Jadi kan kadang ya berarti kan butuh kerjasama ya Pak biar lulusannya langsung masuk ke dunia industri. Ya, nah itu mungkin nanti bisa difasilitasi di SDC termasuk bukan nanti masuk ke UMKM ya. Baik. Ini udah ada pertanyaan belum ya yang masuk? Oke. Nah ini mungkin gini Pak ada pertanyaan seperti ini. Kan biasanya kalau identik ke BLK itu masuknya adalah ke dunia industri nantinya. Nah terus itu kan penyiapannya dari sisi kerjasama dengan industri. Nah kalau dari UMKM gimana nih Pak? Boleh sharing nggak? Kira-kira apa yang dilakukan Disnaker sama BLK untuk orang-orang yang nanti pengen usaha gitu? Karena kan usaha itu agak kompleks nih. Misalkan terkendala dengan modal, peralatan dan sebagainya. Itu gimana Pak supportnya kalau dari Disnaker? Ya mungkin nanti tambahkan Pak Ucu ya. Kita kebetulan menerima juga, bukan menerima artinya ada dana titipan hasil musrenbang. Nah hasil musrenbang itu artinya apa? Artinya itu datang dari bawah ya, bukan dari daerah-daerah. Misalnya dibutuhkan pelatihan katakanlah untuk pengolahan makanan, processing atau seperti wilayah utara mah beda lagi. Melihat potensinya karena dekat dengan Patiman ya, karena sudah dengar kebutuhannya teknis ya, maka dibutuhkannya pelatihan las. Kita menampung usulan-usulan yang hasil musrenbang itu, kita lakukan kegiatannya, pelatihannya. Nah, yang sekarang katakanlah bekerja sama dengan UMKM, terutama yang mereka berwirausaha, seperti contoh yang di pengolahan nanas itu. Nanas kita bikin semacam menjadi sirupnya atau keripiknya ataupun dodolnya dan sebagainya. Dan alhamdulillah. Tadinya karyawan sedikit, sekarang sudah berkembang karena memang marketnya kita kerjasama dengan UMKM, yang sudah mulai dipasarkan, malah ada yang sudah masuk ke minimarket. Gitu. Ya. Itu siapa Pak kalau yang melakukan pendampingan itunya siapa? Misalnya untuk
usaha itu siapa Pak? Apa dari kalau di Snaker gimana? Dari di Snaker kan dilakukan skillnya. Oh skillnya. Setelah itu untuk masuk kayak misalkan permodalan itu gimana Pak? Mereka dengan apa namanya UMKM. UMKM ya. Oke. Nah kalau dari BLK gimana Pak? Kan banyak mungkin lulusan ketika diidentifikasi, kamu misalkan kan pada saat interview mungkin ya, pada saat mau awal masuk kan, kamu mau kerja atau gimana gitu kan, saya mau buka usaha. Nah itu kira-kira apa Pak yang dilakukan dari BLK? Itu sebenarnya yang menjadi kendala. Kalau kita lihat ya, pekerja itu kan kalau nggak salah ada dua, formal dan non formal. Kalau yang formal sudah jelas lah dia ke industri kan, dengan berbagai persyaratan yang dia miliki untuk industri. Ini yang paling bermasalah, ini yang non formal. Artinya kompleks ya. Dia kompleks dari segi pendidikan, bukan dari pendidikan maksudnya. Dari penghasilannya juga tidak tentu, bekerjanya jamnya waktunya juga tidak tentu. Nah ini yang harus kita arahkan, kita latih supaya mereka mempunyai pekerjaan yang tetap, artinya dia bisa berwirausaha. Dan itu sebenarnya tidak bisa dilakukan hanya oleh Disnaker dalam hal ini BLK saja. Artinya apa? BLK itu kan hanya menyiapkan skillnya saja. Di sini kita tidak ada bantuan modal atau sarana usaha dan sebagainya kan gitu. Artinya kita ini harus duduk bareng antara dinas-dinas terkait, baik itu kalau di Subang ada PUT ya, kemudian ada Deperindagnya, kemudian ada pokoknya dinas-dinas terkait yang bisa menciptakan wirausaha baru. Kami di sini siap untuk melatih skillnya. Nah itu yang saya katakan, itu dari pelatih dari hulu ke hilir, dan hulu ke hilir itu tidak bisa dilakukan oleh kami saja di BLK kan gitu. Jadi, harus banyak komponen gitu. Iya, makanya ada SD saja kan ada peran pemerintah di sana kan gitu. Artinya kan peran pemerintah itu bukan hanya di Snaker untuk menangani hal itu. Artinya semua harus kita bangun duduk bersama. Nah, aplikasinya Pak Teknis, kami kemarin sudah melakukan untuk pengusulan anggaran 2022 ya. Nah, kemarin kan tadi dikatakan oleh Pak Teknis bahwa kita lagi mengusun anggaran untuk 2022 yang Musrembang. Nah, yang Musrembang sekarang itu sama minta pelatihannya. Karena itu artinya desa mengusulkan untuk pelatihan A, pelatihan B. Dari desa udah ada usulan ya? Ya, itu sasaran mereka itu untuk berwirausaha, karena yang dilatih itu adalah orang-orang yang sudah tidak bisa masuk ke industri, umur, pendidikan dan sebagainya, utamanya umur. Akhirnya ke usaha. Nah, kami kemarin pada saat asistensi yang 2022, bukan asistensi baru pembukaan tuh ya. Saya usulkan, artinya desa atau pemerintah daerah atau di Musrembang jangan lagi meminta pelatihan. Nah, artinya jangan lagi menganggarkan untuk pelatihan dari APBD. Tapi mudah-mudahan kalau misalkan desa A itu dia akan melatihnya warganya ingin menjahit untuk usaha menjahit, atau misalkan dia ingin usaha las, kita pelatihan las. Di Musrembang itu desa itu jangan mengusulkan pelatihannya, jangan menganggarkan pelatihannya, tapi coba anggarkan sarana untuk usahanya. Biar nanti skillnya kami latih menggunakan anggaran APBN. Kayaknya sinkron Pak. Sinkron. Artinya itulah tidak jalan APBN melatih, APBD melatih. Kalau di APBN kan hanya anggaran untuk pelatihan, tidak ada untuk peralatan. Kalau di daerah kan fleksibel. Ini desa ini nih dia mengajukannya untuk wirausaha lah. Desa itu yang harus menyiapkan, harus menganggarkan di Musrembang mengusulkan untuk peralatan las supaya dia bisa berwirausaha. Jadi setelah latihan dapat itu ya. Kami nanti melatih. Anggaran yang kami gunakan itu adalah anggaran dari Kemnaker. Nah, gitu Pak. Betul. Kalau satu produk misalkan produk makanan, ya itu terlibat Dinkesnya, itulah program SDT seperti itu. Nah itu yang saya tawarkan kemarin pada saat pra RKA ke pemerintah daerah, supaya kita merubah kebiasaan baru, artinya jangan dari setiap anggaran kita untuk melakukan pelatihan. Betul. Kita perlunya duduk bareng ya, sama-sama brainstorming gitu ya. Gitu. Berarti kan setuju Pak. Tadi kan dari sisi kita nih, misalkan dari Disnaker sama BLK kan tadi yang anggaran keluar dari untuk pelatihan ya, peningkatan pelatihan sama sertifikasi mungkin ya. Nah nanti dari pihak pemerintahan desa misalkan dinas pemberdayaan masyarakat desa tuh bisa daerah itu kan bisa untuk penyiapan itu. Jadi nanti setelah siswa
selesai dia dipersiapkan untuk alat-alatnya. Itu. Gitu. Jadi hulunya di Disnaker, di BLK, nanti hilirnya ada di desa. Jadi nanti semuanya ketemu, jadi akhirnya bisa mereka berdayakan. Betul, setuju sekali Pak. Nah ini kayaknya kita nggak bisa, ada pertanyaan lagi nggak teman? Banda ya. Nah jadi mungkin itu Pak, sebetulnya kita kalau ngobrolin masalah sumber daya manusia gak cukup 1 jam. Ini gak kerasa banget itu ya. Semakin lama semakin panas semakin nah, itu asik sebenarnya. Betul Pak. Apalagi ngomongin masalah SDC itu mungkin kayaknya kalau kita nanti menghadirkan banyak komponen itu kayaknya seru tuh Pak gitu ya. Karena kan gimana pun juga dengan adanya SDC apalagi nanti seperti menghadirkan negara untuk masyarakat gitu ya. Itulah mungkin tujuan kita kan sebetulnya lagi-lagi adalah masyarakat juga. Ya kayak gitu. Jadi ini mungkin kita nggak bisa lama-lama, jadi nanti semoga nanti di lain waktu kita bisa sharing lagi, tapi terima kasih sudah datang juga. Nah cuman ini biasanya saya sebelum closing ada ini dulu Pak, kan ini kita ada di YouTube nih gitu ya. Ini stay forever lah, orang nanti akan nonton lagi ke depannya. Mungkin saya gantian nih dari Pak Kukun dulu, nanti kira-kira ada pesan nggak Pak untuk generasi kompeten di luar sana gitu ya yang nanti nonton kita, apa Pak pesan-pesan yang mau disampaikan? Silahkan. Oh iya, terima kasih. Jadi buat rekan-rekan atau saudara-saudara yang ada di luar sana ya, di Kabupaten Subang khususnya, jadi artinya apa, kita siapkan skill ya, kita siapkan skill karena tuntutan ke depan mau tidak mau kita bersaing antar kita dan bersaing dengan negara lain. Jadi, kalau kita menjadi skillnya tak mampu, tak berdaya, kita akan menjadi penonton di daerah sendiri. Seperti itu. Jadi artinya siapkanlah skill kita, kemampuan kita. Mumpung misalnya di Disnaker memberikan fasilitas-fasilitas pelatihan, manfaatkanlah itu. Seperti itu mungkin Pak. Jadilah generasi kompeten Pak ya. Nah, seperti itu. Intinya. Pak, silakan Pak Ucu ada yang disampaikan Pak. Sebelum saya sampaikan, kita juga punya harapan sebenarnya. Jadi BLK Subang ke depan, saya ingin punya cita-cita BLK itu adalah menjadi gerbang utama bagi para pencari kerja untuk masuk menjadi tenaga kerja atau bisa bekerja di industri maupun wirausaha. Dan kemudian saya ngajak ke teman-teman yang atau masyarakat Kabupaten Subang yang akan berlatih di BLK, silahkan datang ke BLK. Bahkan nanti tidak usah datang karena kita melayani pendaftaran dengan online juga ya. Itu bisa dilakukan di tempat masing-masing gratis ya. Dan mudah-mudahan dengan berlatihnya di BLK, masyarakat kabupaten bisa bekerja di industri ataupun wirausaha. Nah, semua yang kami lakukan ini adalah sebagai bersama juga dari Pak Sekdis, dukungan kami dari Dinas Tenaga Kerja dan Kabupaten Subang dan Balai Latihan Kerja dalam mendukung program Bupati Subang Jaya Istimewa Sejahtera. Insya Allah. Ya, insya Allah, mudah-mudahan apa yang kita harapkan bisa tercapai ya Pak ya. Siap. Pokoknya ingat kerja, ingat BLK gitu ya. Itu betul ya Pak ya. Ingin bekerja BLK. Ya gitu. Jadi udah nanti ikonnya ke sana kayaknya Pak, mudah-mudahan ya. Baik, kalau gitu kita nggak kerasa sudah 1 jam. Terima kasih untuk yang sudah nonton kita hari ini di podcast Ngopi Asik. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube kita di BLK Bandung Official dan follow Instagram @blk_bdg. Akhir kata, saya Ferry Muhammad Nugraha beserta narasumber izin untuk pamit. Kita ketemu lagi di episode yang berikutnya. Kalau gitu, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kompeten.